Shalom Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap semua berada dalam keadaan baik dan sehat. Jumpa lagi dalam program Sapa Jemaat kita hari ini, Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2021. Dalam program kita hari ini, saya masih ingin berbicara tentang fokus. Fokus. Kata-kata ini sering diteriakkan oleh sang pelatih di pinggir lapangan ketika melihat atletnya sedang kehilangan konsentrasi saat bertanding. Jika seorang atlet bertanding dengan konsentrasi yang tinggi dan tetap fokus, tak mudah bagi lawan untuk mengalahkannya. Sebaliknya, setinggi apapun teknik yang diajarkan oleh sang pelatih, tapi jika si atlet tidak dapat berkonsentrasi dan tidak fokus dalam pertandingan, maka hasilnya pasti akan mengecewakan. Nah, dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Berfokus berarti mata terarah kepada tujuan atau sasaran. Mari perhatikan sinar matahari yang dipantulkan pada sebuah lensa pembesar dan kemudian diarahkan pada sebuah titik tertentu, maka sinar tersebut mampu membakar jerami. Hari ini saya ingin kita melihat bersama-sama, belajar dari kehidupan bangsa Israel di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33, di mana dalam ayat ini dikisahkan tentang 12 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan bangsa Israel. Mereka membawa pulang kabar kepada mereka dan memperlihatkan kepada mereka hasil negeri itu. Mereka menceritakan bahwa negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya, kata mereka. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel, 10 pengintai ini menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka itu. Mereka berkata, negeri yang telah kami lalui adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakan. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Tapi kemudian Kaleb dan Yosua mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Tuhan dengan berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Mari perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa sesungguhnya mereka ini adalah 12 pengintai. Mereka melihat tempat dan orang yang sama di Kanaan. Tapi ternyata mereka, di mana 10 pengintai dengan Kaleb dan Yosua, mempunyai kesimpulan yang berbeda. Pertanyaannya kenapa? Padahal yang dilihat sama, tapi kemudian kesimpulannya berbeda. Bahwa 10 pengintai berkata, orang Kanaan tinggi besar, raksasa, dan kita tidak mungkin mengalahkan. Tapi kemudian Kaleb dan Yosua berkata, enggak, kita pasti menang. Kenapa mereka punya dua kesimpulan yang berbeda? Jawabannya adalah fokus mereka berbeda. 10 pengintai
fokus kepada masalah yang mereka lihat. Orang-orang Kanaan yang tinggi besar, yang raksasa yang gak mungkin mereka bisa kalahkan. Tapi Kaleb dan Yosua, mereka melihat Tuhan. Di sini letak persoalannya. 10 pengintai melihat masalah, tetapi 2 pengintai, yaitu Kaleb dan Yosua, mereka melihat Tuhan. Mungkin bagi 10 pengintai masalah yang mereka lihat besar, tetapi bagi Kaleb dan Yosua, Tuhan yang mereka lihat jauh lebih besar. Kuasanya, kasihnya, dan semua yang menjadi pribadinya Tuhan itu jauh lebih besar. Maka kemudian mereka dengan yakin dan tegas berkata kepada Musa dan seluruh bangsa Israel, tidak, kita pasti dapat mengalahkan orang Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemana kita berfokus hari ini? Dengan adanya pandemi, dengan adanya masalah yang masih terjadi di sekitar kita, kemana fokus perhatian kita? Apakah kita masih fokus memandang kepada Tuhan? Atau kita berfokus kepada masalah? Hari ini firman Tuhan menasihatkan kita, biar mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Apapun persoalan di sekitar kita, mari tetap melihat Tuhan yang besar, yang lebih besar dari semua persoalan yang kita hadapi. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat buat kita semua, menjadi penghiburan, peneguhan, dan menjadi kekuatan untuk kita terus melangkah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari jalani hari ini bersama dengan Tuhan, karena kita percaya bersama dengan Tuhan, kita mampu melakukan segala perkara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.